Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kita take video lagi, live streaming. Kali ini soal perkembangan TP3. TP3 itu adalah tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI ya. Ini sebagaimana dilansir oleh Republik Merdeka Online.id, temuan dari TP3 ya. Sampaikan hasil temuan dan kajian pembunuhan 6 pengawal HRS kepada pemerintah. TP3 sesali perubahan sikap Jokowi. Apa yang disesali ya? Coba kita bacakan. Cukup panjang juga ini beritanya ya. Lumayan ya. Lama tak terdengar ya. Peristiwa pembunuhan itu sendiri berlangsung pada dini hari tanggal 7 Desember 2020. Saya selalu ingat tanggalnya karena itu adalah tanggal pernikahan saya ya. Coba kita bacakan. Republik Merdeka, hasil temuan dan kajian tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS TP3 atas pembunuhan 6 pengawal HRS telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah RI pada Jumat kemarin 2 Juli ya. Temuan dan hasil kajian yang tertuang dalam buku berjudul Buku Putih Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan 6 Pengawal HRS diserahkan kepada pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Penyampaian buku ini merupakan wujud komitmen TP3 menindaklanjuti tawaran Presiden Joko Widodo saat audiensi dengan TP3 pada 9 Maret 2021. Waktu itu kita berdiskusi dan mendeklarasikan atau merencanakan ALYO ya, Aliansi Lintas YouTuber Indonesia, di Istana Merdeka. Pada saat itu Presiden Jokowi menyatakan bersedia menerima temuan dan hasil kajian TP3, terutama jika berbeda dengan laporan pemantauan yang telah disampaikan oleh Komnas HAM. Dan kita tahu Presiden Jokowi waktu itu dibacakan Amin Rais ayat tentang neraka jahanam kalau tidak salah ya. Namun amat disayangkan belakangan Presiden Jokowi berubah sikap, justru meminta Kemenko Polhukam untuk menerima temuan dari TP3 tersebut, kata Koordinator Badan Pekerja TP3 Marwan Batubara Senin 5 Juli. TP3 sendiri sudah memohon untuk beraudiensi dengan Presiden Jokowi guna menyampaikan temuan dan hasil kajian. Telah dilayangkan melalui surat TP3 nomor 20 dan seterusnya pada tanggal 27 Mei 2021. Setelah hampir sebulan berlalu, TP3 akhirnya memahami bahwa ternyata Presiden Jokowi tidak punya keinginan beraudiensi sesuai komitmen semula. Sebagai gantinya, TP3 diminta untuk menyampaikan temuan kepada Kemenko Polhukam. Padahal temuan dan hasil analisis TP3 memberikan petunjuk kuat bahwa pembunuhan terhadap 6 warga Indonesia di KM 50 Tol Cikampek telah dilakukan secara sistematis oleh aparat negara. Dari analisis yang dilakukan, lanjut Marwan, TP3 menilai pembunuhan sistemik, sadis, dan syarat penganiayaan tersebut adalah suatu kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang harus diproses sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, TP3 menilai laporan pemantauan yang diakui Komnas HAM sebagai laporan penyelidikan tidak berisi fakta dan informasi yang utuh sebagaimana terjadi di lapangan. TP3 telah menyatakan perbedaan sikap secara terbuka terhadap temuan dan rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan pembunuhan tersebut sebagai pelanggaran HAM biasa dan tindak pidana biasa. Bagi TP3, laporan Komnas HAM tersebut bersifat bias, tidak objektif, tidak konsisten antara fakta-fakta hukum dengan rekomendasi, sehingga tidak kredibel dan tidak valid, tegas Marwan. Bayangkan ya. Kita berjuang mempunyai ya, berharap ada sebuah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tapi melakukan sebuah investigasi hasilnya tidak dipercaya oleh masyarakat, ya paling tidak TP3 dan banyak orang tentunya ya, karena terkesan bahwa
Komnas HAM jadi centengnya, katakanlah mereka yang ada di balik semua peristiwa ini ya. Karena itu TP3 sangat prihatin dan menolak dengan tegas jika pemerintah terutama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung tetap menjadikan laporan Komnas HAM sebagai dasar dan rujukan dalam proses penegakan hukum terhadap aparat negara pelaku pembunuhan 6 pengawal HRS, sambungnya. Karena itu TP3 menuntut agar proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang berlangsung saat ini sekiranya ada, agar segera ditingkatkan menjadi penyelidikan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Apa Komnas HAM itu diganti TP3 saja biar TP3 yang mengambil alih fungsi Komnas HAM dalam kasus kilometer 50 ini ya. Ditambahkan Marwan, lahirnya buku putih tentang peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial TP3 kepada para korban tewas dan keluarganya. Guna terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan kegiatan TP3 ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait dengan hak-hak berupa pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, dan kebebasan berserikat, berkumpul, juga mengeluarkan pendapat. Wah, luar biasa ya. TP3 pun kembali mengingatkan saat audiensi pada 9 Maret 2021, Jokowi menyatakan siap menerima masukan-masukan dari TP3. Presiden juga berjanji mendukung penuntasan kasus secara adil, transparan, dan dapat diterima rakyat. Menimpali tanggapan Presiden, Menko Polhukam juga mempersilahkan TP3 memberi masukan berdasar bukti bukan berdasar keyakinan. Sehingga melalui buku putih ini TP3 datang dengan temuan-temuan dan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan atas keyakinan tanpa dasar yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau menindaklanjuti, ya buku putihnya disebarkan saja melalui internet, ya kan? Karena mudah-mudahan itu open to public, ya. Lebih lanjut Marwan menjelaskan TP3 memiliki berbagai temuan dan masukan yang isinya jauh berbeda dengan laporan Komnas HAM. Laporan Komnas HAM bukan hasil penyelidikan tetapi hanyalah laporan hasil pemantauan yang diberi label laporan hasil penyelidikan. Karena itu TP3 menuntut Komnas HAM untuk memulai proses penyelidikan kasus pembunuhan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang sebenarnya dan secara faktual belum pernah dilakukan oleh Komnas HAM. Iya, Komnas HAM kemarin tidak melakukan proses penyelidikan karena kalau penyelidikan itu maka ujungnya bukan kepada Presiden, ujungnya kepada Jaksa Agung ya kalau menemukan masalah. Tapi kalau tidak ya tidak perlu ya. Tapi kemarin disampaikan kepada Presiden sebagai laporan, jadi bukan hasil penyelidikan sesungguhnya. TP3 juga menuntut pemerintah, DPR, dan Komnas HAM agar konsisten menegakkan hukum di Indonesia sesuai amanat pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. TP3 menuntut agar kasus pembunuhan sadis tersebut tidak diselesaikan melalui proses yang syarat rekayasa yang melanggar hukum. Saat ini kita tahu bahwa yang disalahkan adalah 2 orang polisi berpangkat rendah ya. 3 orang, 1 dianggap sudah tewas, yang proses tewasnya sendiri aneh ya, karena tewasnya bulan Januari, tapi tiba-tiba ada laporan sudah diperiksa atau sudah dinonaktifkan pada bulan setelah Januari tersebut. Jadi aneh ya. Marwan memastikan TP3 akan terus berjuang untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada publik, akademisi, praktisi hukum, LSM dan ormas-ormas baik dalam maupun luar negeri bahwa apa yang dilakukan oleh aparat negara terhadap 6 laskar pengawal HRS merupakan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan, grave breaches of human rights and crime against humanity. Sebenarnya terjemahannya pelanggaran HAM berat itu adalah apa ya? Lupa saya. Gross ya.
Jadi gross violation of human rights ya. Jadi bukan grave breaches ya, tapi gross violation of human rights and crime against humanity. TP3 juga tegas meminta agar asas-asas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila-sila dalam Pancasila benar-benar diwujudkan dalam dunia nyata, bukan sekedar slogan kosong tanpa makna. Rakyat menanti konsistensi ucapan dengan perbuatan yang akan diambil pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo dalam proses hukum penuntasan kejahatan kemanusiaan. Yaitu pelanggaran HAM berat terhadap 6 pengawal HRS oleh aparat negara terang maruan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia, termasuk anak-anak bangsa yang berupaya menuntut tegaknya hukum dan keadilan bagi 6 orang pengawal HRS. Demikian Marwan Batubara ya. Sobat era sekalian, sebenarnya secara telanjang kita mudah memahami, mengetahui bahwa sesungguhnya ini memang masalah yang terkait dengan sebuah pelanggaran yang atau kejahatan yang didesain, ada desainnya. Jadi tidak accident sesungguhnya. Jadi tidak ujuk-ujuk bahwa itu adalah kejadian di lapangan lalu dihabisin di lapangan tersebut. Rasanya anak buah tidak mungkin berani ya mengambil tindakan sampai menghabiskan nyawa. Apalagi kalau dibuat cerita yang menurut kita ya, menurut saya ya paling tidak, dan saya kira TP3 juga tidak masuk akal. Mereka dibunuh 4 orang itu misalnya karena melawan ketika hendak dibawa ke Polda Metro Jaya di mobil Xenia. Coba bayangkan, tanpa borgol. Sebelumnya 2 orang rekannya tewas dalam tembak-menembak, quote unquote. Sebenarnya kejanggalannya nyata di depan mata. Luar biasa, nyata di depan mata. Tapi masalahnya Presiden Jokowi bergeming ya. Kita tidak tahu apakah karena banyak urusan, apakah Presiden Jokowi part of the big question itu ya. Kalau Habib Rizik misalnya menyebut nama orang tertentu yang kebetulan pada tanggal 7 itu mengepost. Jadi ada posting di Instagramnya yang intinya mengutip seorang aktor ya, yang mengatakan intinya apa yang dapat, inilah yang saya lakukan buat negara dan macam-macam ya. Artinya segala resiko pun ditempuh untuk negara. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya berbahaya karena menerjemahkan negara dan penguasa itu menjadi satu napas. Negara dan penguasa berbeda. Negara itu ya tetap harus remains, tetap harus kita perjuangkan. Tapi penguasa selama dia lurus ya tetap harus kita junjung. Tapi kalau dia tidak lurus ya terhadap dia bisa juga dikenakan penegakan hukum. Misalnya katakanlah ada elit-elit politik yang berada di balik skenario ini. Nggak ada alasan bahwa pembunuhan ini untuk menyelamatkan negara. Siapapun yang terlibat harus dihukum, harus diproses. Nah masalahnya kalau yang terlibat itu komponen-komponen utama dalam rezim, nah ini agak susah karena mereka lah yang menggerakkan roda peradilan tersebut, sehingga keadilan akan susah kita dapatkan kalau rezim ini yang tetap berkuasa karena komponen-komponen utama dalam rezimnya misalnya tidak punya willingness atau bahkan punya konflik of interest terhadap penyelesaian kasus ini sehingga mereka bergeming, tidak mau. Nah, jadi sobat era sekalian, tidak boleh yang namanya pelanggaran seperti ini go unpunished. Tidak boleh tidak ada penghukuman. Karena ini adalah nyawa anak bangsa. 6 orang lagi. Bayangkan ya, George Floyd, seorang warga kulit hitam yang dibunuh oleh polisi, itu sang polisi dihukum sampai puluhan tahun ya. Coba kita bandingkan dengan vonis yang akan diancamkan, ancaman hukuman oleh JPU nantinya
dalam kasus ini terhadap dua, katakanlah polisi berpangkat rendah. Yang hebat sekali kalau dia mau melakukan itu dengan kehendak sendiri, ya. Their willingness. Pastilah ada koordinasi, ada perintah, ada sebuah design, ya. Jadi bukan by accident tapi by design. Karena salah satu ciri, salah satu prasyarat untuk adanya crime against humanity atau gross violation of human right adalah mesti ada design. Dia tidak boleh hanya accident, dan desain itu harus melibatkan struktur kekuasaan tertentu. Melibatkan struktur kekuasaan tertentu. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ya upaya TP3 ini mendapatkan dukungan dari pemerintah sendiri untuk mengungkap ini sebenar-benarnya, sepanjang pemerintahnya memang memiliki keinginan, willingness. Nah, mudah-mudahan kita doakan ada titik terang pengadilan kasus ini. Coba bayangkan, Habib Rizik sudah ditahan, divonis, ya, sekarang menunggu proses banding, sementara kasus ini tidak maju-maju dibandingkan kasus yang mendera Habib Rizik sendiri. Jangan lupa kasus ini lebih dulu dibandingkan Habib Rizik. Habib Rizik ditahan, ditetapkan sebagai tersangka itu pada tanggal 12 dan 13 Desember, ya. 12 dipanggil tersangka, 13 ditahan. Sementara kasus ini sepekan sebelumnya, yaitu tanggal 7 Desember. Tapi tidak ada kemajuan yang signifikan terhadap kasus ini, Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan kasus ini bisa dibuka sekarang atau oleh rezim yang berikutnya, oleh siapapun yang mencintai keadilan dan kebenaran di Republik ini. Coba kita bacakan atau lihatkan komentar dari Sobat RH, ya, sebelum kita menutup soal ini. Oke, kita buka dan mudah-mudahan masih ada yang menonton, ya, gitu ya. Oke, coba, wah lumayan, ya. Dulu dijadikan presiden, sekarang mau dimundurkan setelah terasa kalau rezim ini menyengsarakan rakyat. Maju kena, mundur kena. Arbaini Ibnu Rashid, ya. Memang kalau memang katakanlah ada elemen-elemen dalam rezim yang terlibat atau bahkan mendesain, akan maju kena, mundur kena. Kawal terus pembunuhan 6 laskar FPI. Bang Revi sehat selalu sama keluarga, insya Allah, ya, didoakan, ya. Kemudian ya kelihatan mau ngeles, apalagi kalau emang sudah akal-akalan, hehe. Betul, maju kena mundur kena, bisa-bisa bunuh diri. Saya sih sudah berhenti berharap kebaikan apa yang diberikan rezim ini. Ya tidak boleh skeptis juga, tapi walaupun begitu memang kita harus kritis. Jadi kritisisme itu bentuk bahwa saya tidak skeptis. Karena saya tidak skeptis, makanya saya kritis. Karena kalau skeptis itu ya orang tidak mau ngapa-ngapain lagi. Tentu pemerintah yang baik, pemerintah yang bersih, pemerintah yang jujur, pemerintah yang mau berbuat sama rakyat atau untuk rakyat, dia lebih menderita, lebih prihatin, lebih khawatir kalau rakyatnya skeptis ketimbang kritis. Nah, mudah-mudahan kita masih memiliki pemerintah yang seperti itu, penguasa yang seperti itu, ya, yang masih berharap ada masukan dari rakyat, dari masyarakat, dan tidak membiarkan korban-korban pembunuhan anak bangsa termasuk 6 laskar FPI ini. Oke, itu saja Sobat Era sekalian, ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, direpotin, diuber, dicecar di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.